dan semua kita, semua muslim, semua mukmin dimanapun berada pasti ya menginginkan kesuksesan di dalam menempuh ibadah di sepanjang bulan Ramadan, baik puasa maupun kemudian ibadah sunnahnya, ada sholat taraweh, ada tadarus Al-Quran ya. Kemudian nanti di 10 malam yang akhir ada iktikaf guna memburu mengejar Lailatul Qadar, dan disempurnakan ya, diikat semuanya tadi dengan membayar kewajiban zakat fitrah, karena Ramadhanu mu'allakun bainas sama' wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitr ya, karena ibadah Ramadan kita itu masih menggantung di langit, belum diangkat sampai kepada Allah kecuali kalau diikat atau disertai dengan zakat fitrah. Maka secara garis besar semua kita muslimin muslimat dimanapun berada menginginkan sukses ya, sehingga target yang difirmankan oleh Allah la'alakum tatakun itu betul-betul terwujud. Namun kadang-kadang kita lupa ada satu hal yang sebetulnya sangat penting di dalam menunjang kesuksesan kita ibadah di bulan Ramadan, yaitu kesehatan. Ya, apapun aktivitasnya itu modal dasarnya adalah sehat. Ya, apapun itu, baik aktivitas ringan, kecil, apalagi yang berat seperti ibadah Ramadan, puasa. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, tentu pola makan yang berubah, pola tidur yang berubah, aktivitas yang berubah akan mengganggu kesehatan kita. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba mengingatkan terutama diri saya, keluarga saya, teman-teman Nahdlatul, jagalah kesehatan kita selama bulan puasa ini agar sukses ibadah itu bukan sekedar angan-angan. Pengennya Quran khatam 3 kali dalam bulan Ramadan, tapi ternyata baru setengah jalan kena flu, pilek, ya kan gagal itu. Nanti di akhir-akhir apalagi iktikaf itu sudah sisa-sisa. Nah, secara garis besar yang perlu kita jaga kesehatan di bulan puasa ini adalah pertama kesehatan badan kita, yang kedua kesehatan mental spiritual tentunya. Kalau orang bilang jasmani rohani gitu. Jasmani itu kesehatan badan harus kita jaga. Ya, tentu kalau membahas kesehatan badan ini menyangkut pola, ya pola makan, pola tidur, kemudian apa lagi? Ya itulah pola-pola itulah. Nah, kalau untuk pola makan supaya kita sehat mengikuti apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la tazalun nas la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr wa akharu as-sahur ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar itu ya. Jadi mensegerakanlah berbuka, mengakhirkanlah sahur ya. Maka kita kenal takjilan itu kan gitu, agar segera berbuka, takjil ya. Ya. Kalau mau mengikuti petunjuk baginda Nabi sendiri, afdalnya berbuka itu dengan kurma, kurma. Insya Allah sehat itu ya. Kalau nggak ada kurma pakai air putih, air putih ya. Jangan berbuka dengan makanan-makanan yang nggak sehat, junk food, terus apa itu, yang karbonasi, Pepsi, ya, segala macam itulah dihindari lah untuk berbuka. Kemudian saat sahur juga begitu, harus ditimbang-timbang kebutuhan kita sehari harus cukup, ya. Jangan sampai karena ngantuk malas makan sahur. Dan kalau perlu
pola makan kita rubah, yang tadinya makan siang kita rubah jadi makan tengah malam, nggak apa-apa, itu untuk menjaga kesehatan. Vitamin-vitamin juga perlu. Kemudian pola istirahat tetap harus diatur, ada qailulah, tidur siang, nah, tidur malam juga harus cukup. Di luar itu tentu kebersihan badan, kebersihan lingkungan juga harus dijaga agar menunjang kesehatan kita selama bulan Ramadan, bulan puasa. Ya, kemudian untuk masalah mental, ya, rohani kita, mental kita, spiritual kita supaya dalam beribadah ini bisa sukses, lancar. Nah, sering kita jumpai kan, ya, itu adalah bagian dari menjaga kesehatan mental kita. Hal-hal yang sekiranya mengganggu, membebani pikiran kita itu harus kita selesaikan sebelum Ramadan masuk. Punya masalah dengan orang, ya segera minta maaf. Punya kasus apa, segera diselesaikan sebelum Ramadan, sehingga bulan Ramadan tidak terbebani, ya, mental kita tidak terganggu. Kalau spiritual itu hubungannya hablun minallah, ya, tentu hubungannya dengan Allah. Agar Allah ridho, maka jauh-jauh sebelum Ramadan datang itu semua diperbaiki, dosa-dosa ditobati, kan gitu, supaya tidak menghalangi kesuksesan kita ibadah di bulan Ramadan. Dan satu lagi yang terakhir, yang tidak paling penting untuk menjaga kesehatan mental kita, spiritual kita adalah ikhlas, ya. Ikhlas di dalam kita beraktivitas, beramal harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah beban pikiran kita. Semuanya sudah kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan sebagai penutup saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kita semua sukses di dalam menempuh ibadah di bulan Ramadan yang wajib maupun yang sunnah.